Para saudara dan saudari yang terkasih, kita masih dalam momen Prapaskah, suatu momen tobat. Pada minggu ini disuguhkan kepada kita sabda Tuhan perihal seorang perempuan berzina di hadapan Yesus. Kita bisa menyebutkan bahwa perempuan ini terkena operasi tangkap tangan. Tindakannya jelas, yaitu dia sedang berzina. Tentu saja tindakannya ini mempermalukan keluarga besarnya. Ada saksinya, dan saksinya ini juga tidak main-main, yaitu adalah para ahli Taurat dan para pemuka agama. Jelas bahwa perempuan ini memang bersalah karena dia melawan dan melanggar hukum Taurat. Perempuan ini kemudian dibawa ke hadapan Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Bisa jadi mereka ingin tahu bagaimana Yesus merespons kejadian itu. Dan saudara-saudari, ternyata Yesus tidak mudah dijebak dalam situasi seperti ini. Sebab bagi Yesus, hukum itu soal keadilan, bukan sekadar prosedur atau rumusan-rumusan dalam kitab Taurat. Sejak awal sudah kelihatan operasi tangkap tangan terhadap si perempuan ini sudah pincang. Mengapa hanya dia yang ditangkap? Di mana pria rekan berzinahnya itu? Bukankah dalam hukum Taurat semestinya dua-duanya yang harus ditangkap lalu kemudian dirajam? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus ternyata tidak mau masuk dalam ranah hukum. Dia tidak menolak hukum Taurat. Ia juga tidak membongkar atau mengkritik niat jahat orang-orang yang menangkap si perempuan ini. Dia hanya mengajak mereka untuk bertanya diri, apakah mereka sendiri tidak pernah melanggar hukum Taurat? Siapa yang tidak melanggar hukum? Siapa yang tidak berdosa? Yesus katakan, dialah yang pertama yang memulai melempar batu kepada perempuan yang berzina itu. Ajakan untuk mawas diri ini dari Yesus ini ternyata efektif. Kenapa? Karena ternyata akhirnya perempuan ini tidak jadi dieksekusi. Semuanya mundur satu persatu, tinggallah Yesus dan si perempuan berzina ini. Dan kepada perempuan itu, Yesus tidak memilih untuk menghukumnya, mengeksekusinya. Ia memberi perempuan itu kesempatan untuk berbenah diri. Ia juga tidak mengatakan bahwa perempuan itu tidak berdosa. Ia tetap tegas kepadanya, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Bagi Yesus, kasih dan pengampunan itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan penghakiman ataupun eksekusi yang mungkin sudah direncanakan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kasih dan juga pengampunan akan bisa menggugah pendosa itu untuk bertobat, lalu tidak mengulangi dosanya lagi. Kita semua diarahkan untuk yakin bahwa pendosa itu berhak untuk dikasihi. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tentu saja ingin menggugah hati saya dan juga hati Anda sekalian. Introspeksi dirilah terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk menghakimi orang lain. Cinta kasih mesti lebih diintensifkan dari tindakan menghakimi orang yang berdosa. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Kesempatan yang sama diberikan kepada kita, orang-orang berdosa ini, untuk terus memperbarui diri, memanfaatkan momen Prapaskah ini, momen tobat ini, untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak mudah menghakimi dosa orang, tidak mudah menghakimi orang yang berdosa, tetapi terlebih dahulu mengintrospeksi diri untuk berbenah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.